Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Ini pertemuan pertama terkait dengan pengolahan data. Saya pikir sudah banyak yang masuk di pengolahan data ya, gitu. Tapi kali ini betul-betul tugas proposal yang memang sebenarnya ya, gitu. Jadi diharapkan pengolahan data interpretasinya sudah selesai. Setelah selesai mata kuliah ini bisa mengajukan judul, proposalnya juga seperti ini juga, nggak ada yang dirubah, gitu ya. Paling update data kalau pembimbingnya minta update data per bulannya, kalau per tahunnya masih bisa. Kelas tambahan dimungkinkan kalau proposal bisa, kalau saya ada waktu jam 6:30 pagi, kalau untuk pengolahan data nanti jam 1 atau jam 2 atau jam 7 malam ya, gitu. Urutan yang pertama kita sudah semua, nanti ada yang pertama ini simultan. Oke, kemudian yang kedua, setelah yang kedua SUR, kemudian SPAR, panel RDL, uji beda, CFA, dan terakhirnya pakai SEM atau pakai AMOS. Nah, terkait dengan pengolahan data, setelah ini diajari, langsung dipraktekkan juga di rumah. Itu datanya sudah ada, caranya sudah ada. Pakai data ini dulu kalau mau mudah ya. Pakai data ini, pakai yang Excel ini. Kemudian setelah keluar secara berhasil, maka pakai data punya kita sendiri ya. Perhatikan susunan-susunan kata per kata. Kalau misalnya di review salah titik setelah spasi satu saja sudah nggak keluar ininya ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Audrey yang ya meneruskan untuk pengolahan data. Ya, silakan dicatat, ditanyakan apa saja yang memang diperlukan untuk ini ya. Saya harapkan juga kamu semuanya sudah membuka model simultan, contoh-contoh yang sudah ada, contoh skripsi yang sudah ada yang simultan, sudah dibuka, sudah dibaca, atau sudah dicoba di rumah. Misalnya ada kendala apa, nanti tanyakan. Silakan Audrey untuk melanjutkannya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Ya, kita mulai aja ya. Yang pertama saya akan tampilkan dulu cara atau langkah mengolah data simultan. Ini saya kasih contoh yang penelitian yang pernah saya buat ya. Nah, ini udah kelihatan ya? Belum, Kak. Masih loading, Kak. Belum, Kak. Sudah? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, jadi yang punya saya ini gini, judulnya kemampuan Mandel-Fleming dalam memperkuat fundamental ekonomi melalui pendeteksian adanya crowding out dan time lag di the X superpower countries. Jadi di sini saya pakai 7 variabel di 8 negara. Jadi rumusan masalahnya untuk metode simultan itu berhubung saya pakai kemampuan Mandel-Fleming, di mana secara garis besar teori yang saya pakai adalah teori moneter dan fiskal, maka rumusan masalahnya itu bagaimana kebijakan moneter dan fiskal berpengaruh secara Coba dibesarkan simultan. lagi Audrey Ya, tampilannya. Oke, Oke. enggak gitu ya. Bagaimana kebijakan moneter dan fiskal berpengaruh secara simultan terhadap penguatan fundamental ekonomi melalui pendeteksian adanya crowding out dan time lag di the X superpower countries. Nah, tujuan dan manfaat penelitiannya itu untuk menganalisis apakah kebijakan moneter dan fiskal berpengaruh secara simultan. Terus dibawa ya secara simultan terhadap penguatan fundamental ekonomi melalui pendeteksian yang ada crowding out dan time lag di the X superpower countries. Nah, ini manfaatnya nanti bisa diikutin aja untuk kerangka konseptual. Ini kerangka berpikir saya terkait Mandel-Fleming, kebijakan moneter, kebijakan fiskal terhadap fundamental ekonomi. Ya kan? Di sini ada pendeteksian adanya time lag dari kebijakan moneter dan ada crowding out dari dampak dari kebijakan fiskal terhadap 7 variabel di 8 negara.
Selanjutnya, ini adalah kerangka konseptual simultan. Jadi untuk sebelum kita masuk ke proses pengolahan data simultan, yang paling sensitif di simultan itu adalah rumus, yang tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jadi rumus yang kita dapat itu berdasarkan kerangka konseptual kita. Gitu ya. Contoh nih, misalnya JUB, suku bunga, neraca pembayaran, dan PDB berpengaruh terhadap inflasi. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel X yang mempengaruhi inflasi sebagai variabel Y2 ya. Kemudian di sini ada GovTex dan inflasi yang mempengaruhi PDB. Berarti ada 1, 2, 3 variabel yang mempengaruhi Y1, yaitu PDB. Nah, berapa variabel X dan berapa variabel Y tadilah yang akan kita bentuk rumusnya. Yang rumusnya itulah yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Seperti itu ya. Nah, ini untuk definisi operasional. Kemudian ini untuk metode analisis data yang rumusnya seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya di persamaan pertama yaitu PDB atau Y1 itu ada 3 variabel X yang mempengaruhi variabel Y1. Kemudian ini untuk persamaan 2, di mana variabel Y-nya itu adalah inflasi. Di sini ada 4 variabel ya yang mempengaruhi variabel Y2, yaitu inflasi. Nah, ini selanjutnya untuk supaya kita nih bisa tahu bahwasannya dari kerangka konseptual tadi itu sudah bisa belum kita lanjutkan ke tahap pengolahan data, kita lihat dari penentuan kondisinya. Nah, kondisi yang paling baik yaitu ketika dia berada di ESAC atau over identification. Caranya itu bagaimana? Caranya itu apabila K besar dikurang K kecil, lebih kecil dari M dikurang 1, itu disebut under, atau biasanya nggak bisa diolah datanya. Atau kalaupun bisa diolah, hasilnya itu nggak bagus. Karena sesuai ketentuan, seharusnya itu dia ESAC, identified, atau over identified. Nah, yang K besar dikurang K kecil sama dengan, dia harus sama dengan atau lebih besar dari M dikurang 1. Nah, di sini kita tahu nih ya, bahwasannya jumlah keseluruhan variabelnya itu ada 5. Sorry, maksud saya variabel X-nya itu ada 5 ya, K besar. Kemudian K kecilnya itu ada 2. K kecil itu variabel Y. Kemudian M ini adalah variabel yang mempengaruhi persamaan pertama, PDB ya. Oke, terus yang di inflasi sama ya, variabel K besarnya itu ada 5, kemudian K kecilnya ada 2, dan variabel yang mempengaruhi itu ada 4 ya. Kita buatlah di sini 5 dikurang 2, 5 dikurang 2 ini tetap sama, M-nya itu berapa? Yang untuk persamaan pertama di PDB itu ada 3, dan untuk di persamaan kedua itu ada 4. 3 dikurang 1, 4 dikurang 1, dan hasilnya itu over sama ESAC. Kalau sudah over sama ESAC, berarti kita udah bisa melanjutkan ke tahap pengolahan data. Selanjutnya, di sini tuh cuma ada 3 uji ya. Yang pertama uji simultan itu sendiri, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas dan uji autokorelasi. Jadi di simultan itu kita cuma 3 kali uji. Jadi benar-benar kalau menurut saya ya, dari semua metode itu simultan itu cukup mudah untuk dipahami, tetapi sedikit sensitif karena memakai rumus, gitu ya. Nah, ini untuk contoh datanya, tetapi ini data mentah ya, maksudnya data yang belum diapa-apain. Data yang nantinya akan kita olah dulu di Excel. Saya di Excel itu datanya sudah di-log, gitu ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini untuk cara mengolah datanya, nanti kalian bisa ikutin dari sini. Kalau yang pertama ini masih pakai FVU 7, sebenarnya bisa juga FVU 10, tapi kalau mau lebih mudah itu tinggal di-drag aja datanya atau di-copy datanya, gitu ya. Ini saya
share dulu data Excel-nya. Nah, ini data Excel setelah saya log ya, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, neraca pembayaran, pengeluaran pemerintah, tingkat pajak, kemudian pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi ya. Ini udah datanya seperti ini setelah di log. Kemudian kita tunggu sebentar boleh ya, soalnya azan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi contoh data jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, neraca pembayaran, pengeluaran pemerintah, tingkat pajak, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi ya. Bentuknya itu seperti ini, dan kalau bisa untuk kalian semua, penggunaan datanya itu satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Biasanya sih kita itu pakai yang dua angka di belakang koma, tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba, contoh seperti ini 36, berarti kan 3,60, atau misalnya 9, berarti kan 9,00 gitu ya. Jadi datanya itu pergerakannya itu lebih stabil lah kalau dibilang. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi ya. Nah, ini aplikasi saya share. Udah kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, ini datanya saya drag aja ya. Saya drag, saya copy ya maksudnya. Oke, ini ya. Ini kita langsung aja di next. Sampai dengan finish. Nah, ini saya biasanya no. Kalau Bapak biasanya pakai yang yes. Itu nggak ada masalah ya. Ini cuma untuk pembeda yang mana variabel kita, yang mana yang bukan gitu ya. Oke. Setelah ini,
kita masuk ke yang atas ya, bagian yang paling atas, bukan yang di sini. Bagian yang paling atas, klik object, kemudian new object. Oke. Nah, di sini kita klik sistem, kemudian di sini kita buat nama kita. Misalnya saya buat nama saya Audrey Simultan. Ya, supaya tahu nih hasil kerja kita gitu. Itu nggak boleh ada spasi itu, Audrey. Iya, nggak ada spasi nih, Pak. Hmm. Nah, oke. Nah, ini tadi yang dijelasin Bapak ya. Yang dijelasin Bapak, kita harus pakai rumus. Rumusnya itu sesuai dengan yang tadi saya ada di panduannya ya. Jadi, nah ini rumusnya setelah di copy paste. Terus saya juga mau kasih tahu bahwasannya di rumus ini harus benar-benar sesuai dengan yang ada di variabel kita. Contoh ya, contoh nih, ini kan misalnya PDB, GOV, teks sama inflasi. Kita cari dulu nih, sama nggak penulisannya PDB, GOV, teks, kemudian inflasi. Nah, contoh nih ya, contoh. Misalnya di kalian tuh ada yang buat tanda tambah, itu biasanya hasilnya nggak akan keluar. Atau misalnya ada yang ngasih tanda titik, itu juga nggak akan keluar. Kemudian, kalau misalnya tulisannya itu berbeda, contoh ya, ini kan inflasi, kalian buat ini INF. Kita coba ya. Kemudian klik estimate, kemudian klik less to stack like square, ini sampelnya sama, klik OK. Hasilnya nggak akan keluar. Inflasi isn't defined in PDB, bla 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 bla. Kenapa? Karena nggak sesuai antara variabel kita yang kita masukkan dengan apa yang kita tulis di rumus. Gitu ya. Jadi harus betul-betul sama. Kita ulangin. Inflasi. Oke, selanjutnya kita klik estimate. Selanjutnya kita klik to stack square sama kita klik OK. Nah, ini untuk hasil yang Audrey, ya Pak. balik ke estimate tadi. Di estimate, buka, iya, nggak di apa, di persamaannya kan bisa keluar itu persamaannya. Nggak mau Pak. Speknya coba, speknya. Oke. Nah itu, nah coba geser ke kanan ya gini. Jadi yang perlu ditekankan juga, kebanyakan mahasiswa itu kan, nah itu kalau di sini misalnya GOP, di sini harus GOP, ya kan, di sini inflasi, di sini. Jadi antara rumus ini dengan yang ada variabel di sini harus nyambung dia, nah gitu. Tanda bintang dan seterusnya itu harus diikuti. Gitu. Salah satu saja sudah nggak keluar nilainya gitu. Gitu. Nah itu biasanya kebanyakan ini salah titik, salah apa semua ini. Nah, terus klik estimate, ya langsung. Oke. Ini suruh nyimpan aja Audrey. Name, klik name, simpan supaya masuk ke kiri dia. Nggak boleh ada spasi. Oke. Nah, coba ditutup. Yang tampilan ditutup. Nah, begitu mau buka yang itu lagi, buka lagi, otomatis gini. Ya, oke. Baru jangan lupa simpan filenya dari atasnya itu, Audrey, supaya nggak ini mereka. Simpan. Oke. Disimpan. Oke. Nah, coba, oke, tutup semua nih. Tutup. Oke, coba buka lagi filenya. Buka file, open, cari yang disimpan tadi. Oke. Nah, buka lagi yang ya ini, ya itu. Jadi banyak juga yang lupa menyimpannya ini, Audrey. Jadi mengulang lagi, estimate lagi gitu. Iya, Pak. Betul. Oke, lanjut ya. Oke, ini kalau untuk interpretasi nanti bisa lihat di panduan ya, tetapi sedikit yang mau saya sampaikan bahwasannya kalau untuk interpretasi simultan itu dilihat dari persamaan ya. Kalau misalnya kita pakai dua persamaan, artinya dua persamaan itulah yang harus kita interpretasikan. Jadi pada persamaan yang pertama nih ya,
Oke, yaitu yang ini ya, bagian PDB, itu kita akan lihat dari nilai R-square-nya. Terus persamaan yang kedua, yang ini ya, inflasi. Kemudian kita juga akan lihat dari nilai R-square-nya. Selanjutnya kita akan lihat dari nilai probability. Variabel apa saja yang berpengaruh secara simultan terhadap persamaan pertama, yaitu PDB. Kemudian variabel apa saja dari C21 ke C24 yang berpengaruh secara simultan terhadap persamaan kedua, yaitu inflasi. Nanti cara-caranya itu ada di panduan. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Geser ke atas lagi, Audrey. Kenapa, Pak? Geser ke atas, oke. Pastikan mereka tahu enggak, tunjukkan tadi nggak apa-apa. Ya, yang C kodenya 1, itu 11 bukan 10 ya, 11, 12, 10, 11, 12, 13. Nah, kode 1 itu persamaan pertama. Iya, Kan? Iya, Pak. PDB misalnya. C10 itu apa? Variabelnya pasti tahu ini orang mereka gitu. C2 itu berarti persamaan untuk yang inflasi gitu. Iya. Ya. Oke, lanjut Audrey. Oke ya, saya lanjut untuk uji asumsi klasik. Caranya, uji asumsi klasik yang pertama uji normalitas. Caranya itu klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian yang ini, normality test. Itu untuk yang pertama. Ini ikutin aja, kemudian klik OK. Nah, ini hasil untuk uji normalitas data. Untuk uji normalitas data, interpretasinya itu berdasarkan dari nilai probabilitas jalur PBRA. Yang ini. Ya, untuk interpretasinya. Dan biasanya kalau dia nilainya lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan normal gitu ya. Nanti kalian bisa lihat juga di panduannya. Selanjutnya itu uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Caranya itu sama, klik view, kemudian klik residual, kemudian klik yang Prometheus autocorrelation test. Ini sama aja, klik OK. Nah, ini untuk hasil uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi juga cara melihatnya itu dari nilai probability Q-stat dan probability ADJ Q-stat. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat juga di panduannya gitu. Kasih tahu cara mengkopinya Audrey. Misalnya ini di copy ke Word gimana caranya? Ya, kalau untuk copy ke Word ya udah ini cuma di Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian ini di OK aja. Teks ya. Kemudian ini saya share coba cara olah data. Bentar ya. Saya share di paling bawah ya misalnya. Oke, di sini ya. Nah, hasilnya udah keluar seperti ini. Jadi untuk copy paste tuh sangat gampang sekali ya, gitu. Oke, Pak. Gimana, Pak? Dilanjut. Ini udah selesai soalnya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dari interpretasi persamaannya itu, cobalah. Ini interpretasi persamaannya dari sini ya, dari langkah mengolah. Lanjut ke ya ini. Ya, interpretasi ya, Pak. Nah, ini untuk interpretasi ya. Nah, ini untuk hasil dari simultannya. Oke. Yang saya tandain warna merah. Sorry, naik ke atas lagi. Nah, yang saya tandain warna merah artinya datanya itu tidak berpengaruh secara simultan ya. Dibesarkan dulu Word-nya, Audrey. Bukan. Itu nampak tampilannya kan tampilan. Oke, udah. Oke, ya. Nah, besarkan lagi biar nampak. Oke, bentar ya Pak. Auri tandain dulu nih warna merah. Oh, ini enggak berpengaruh. Nah, ini ya. Nah, ini untuk hasil simultannya. Yang ini untuk terlihat ya, yang ini untuk persamaan 2 berdasarkan dari yang C21. Kenapa dari C21? Karena C20-nya itu inflasi. C10-nya itu PDB.
gitu ya. Kalau dari sini aja kita udah bisa lihat bahwasannya C11, contoh nih C11 apa? GOV dengan inflasi itu berpengaruh terhadap PDB gitu ya. Terus kalau dari persamaan yang kedua, kita bisa lihat ada 3 variabel yang berpengaruh, yaitu jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan PDB terhadap inflasi. Kalau berdasarkan kerangka konseptual, artinya secara simultan PDB dan inflasi ini saling mempengaruhi gitu. Nah, untuk selanjutnya seperti ini ya. Dikecilin dikit Pak, biar kelihatan. Nggak bisa kebaca. Oke. Nah, kalau di simultan itu biasanya dalam penelitian interpretasinya itu kita mau melihat koefisien dan elastisitasnya. Jadi contohnya untuk yang pertama koefisien GOV terhadap koefisien dan elastisitas GOV terhadap PDB. Jadi ini kalian ikutin aja kalau misalnya kalian ada berapa 7 variabel, misalnya 3 variabel ke PDB, berarti ada 3 lah yang harus diinterpretasi, misalnya gitu. Kalau misalnya ada 4 variabel ke inflasi, artinya ada 4 variabel lah yang akan diinterpretasi, gitu ya, yang akan dijabarkan. Nah, ini untuk rumusnya. Ya, contoh yang pertama, berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk GOV positif 0,99, itu hasilnya dari sini. Ntar saya bagi 2 ya. Nah, ini. Lihat dari nilai koefisiennya. 0,99. Saya ambil 2 angka di belakang koma. Mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PDB sebesar 1%, maka PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,99%. Tunggu Audrey. 1% itu satu satuan, artinya gini, kalau PDB ukurannya miliar berarti 1 miliar. Nah, iya. Tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi pakai persen. Kalau misalnya ekspor, Kalau udah di lock, Pak, kan oh, pakai persen semua. iya, kalau udah di lock memang persen semua gitu. Dari Iya. persen, cuma bisa juga dialihkan 1 Satuan. miliar dolar misalnya atau 1 juta dolar misalnya bisa, nggak apa-apa itu. Ya, Asumsi itu hanya asumsi aja. Lanjut. Oke, Pak. Nah, terus ini, nilai koefisien sebesar 0,99 dapat dihitung elastisitas GOV melalui formula sebagai berikut. Nah, ini untuk rumusnya, ini 0,99 dapatnya dari mana? 0,99 dapatnya misalnya dari yang tadi ya, nilai koefisien. Terus ini 78043, kemudian 84851, ini dapatnya dari mana, Kak? Ini dapatnya dari rata-rata data yang kita peroleh gitu. Dari data-data yang kita peroleh tadi, kita ambil rata-ratanya. Contohnya, Tunjukkan aja mana. naik ke atas. Nah, ini kan data nih ya, berbentuk data yang di atas. Nah, ini agak saya kecilkan. Nah, ini kan berbentuk data. Nah, di paling bawahnya ini, di sini kita buatlah sum. Nah, kita buatlah di sini rata-rata. Caranya ya udah ini sama dengan average dalam kurung misalnya C1 sampai dengan C152. Misalnya seperti itu ya. Nah, dapatlah ini rata-ratanya. Sorry, maksudnya di sini. Nah, di sini. Dapatlah rata-ratanya. Kemudian ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini semuanya kita rata-ratakan untuk menghitung hasilnya. Ya. Nah, berhubung di sini rata-ratanya itu rata-rata pertumbuhan ekonominya itu sebesar 78.043,3. Kemudian rata-rata pertumbuhan ekonominya itu sebesar 848.513,8 dikalikan. Kemudian yang atas dibagi, kalau misalnya mau gampang bagi dulu baru dikalikan. Hasilnya itu 0,019, lebih kecil dari 1. Kalau dia lebih kecil dari 1, maknanya dia inelastis. Tapi kalau dia lebih besar dari 1, maka dia elastis. Nah, kalau dia inelastis, interpretasinya itu berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui bahwa nilai positif inelastis.
kan dia positif ya, 0,09. Dengan arti bahwa setiap kenaikan GOV menghasilkan presentasi kenaikan PDB yang lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena dia inelastis. Kalau misalnya dia elastis, berarti kenaikan PDB yang lebih besar gitu. Jadi maksudnya kalau GOP naik 10%, PDB juga naik, tapi lebih kecil dari 10%. Itu kalau dia inelastis. Kalau elastis, kebalikannya. Kalau GOP naik 5%, maka PDB naik sebesar di atas 5% gitu. Saya pikir sudah itu, Audrey, sudah cukup itu. Udah mewakili ya, Pak? Iya. Karena yang lainnya juga sama. Yang lainnya juga sama. Yang paling penting kan lambang, coba yang ke atas, Audrey, yang ke atas. Yang mana, Pak? Yang ke atas terus, hasil persamaannya. Oh ya, hasil persamaan. Hasil persamaannya, terus ke atas. Lah, mana dia? Enggak, yang outputnya. Ini, Pak. Nah ini, ya ini. Kita besarkan ini, besarkan. Enggak, yang sebelah kanan aja. Besarkan. Oke. Ke atas kan, ke atas. Ya, ke atas ini. Jadi, probabilitasnya itu signifikan. Ya, signifikan sebenarnya pakai bintang ya. Kalau dia bintang 3 berarti signifikan 1%. Jadi kalau C10 itu 0,00 berarti signifikan itu 1%. Kemudian yang C23 apa, Audrey? C23? C23 neraca pembayaran, Pak. Neraca pembayaran itu signifikan 10%. Iya, signifikan. Jadi kita nggak usah matokkan 5%, tapi jadi tingkat signifikan itu bisa 1% atau 0,01, 5% 0,05 atau 1% 0,1. Berarti itu GOP ya, GOP. Neraca pembayaran, Pak. BOP signifikan pada taraf 10% itu karena di bawah 0,1 gitu. Berarti Pak, kalau misalnya berarti dari hasil ini hanya satu lah ya Pak yang tidak signifikan karena dia di atas 0,1. Nah, C12. Jadi memang banyak yang mematok 5%. Tapi saya nggak setuju gitu. Karena tingkat kesalahan itu ada 3, 1%, 5%, 10% gitu. Tapi Pak, kalau misalnya lah kan Pak, ini kan mereka misalnya lanjut nih ke proposal, kemudian di proposal itu dipermasalahkan lah misalnya kenapa nggak konsisten pakainya itu, kenapa 5% nggak 5% semua, 10% nggak 10% semua, itu gimana Pak? Ya, argumen nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, artinya semuanya benar. Argumen saja, tapi yang pasti tingkat kesalahan untuk penelitian kan berbeda-beda. Jadi tingkat kesalahan ditentukan di lapangan, bukan di sebelumnya. Selama ini kan tingkat kesalahan 5% gitu kan. Iya, betul. Tingkat kesalahan ditentukan di lapangan. Itu aja di lapangan. Artinya nggak apa-apa ya Pak kalau misalnya kita pakai 5 atau 10% tapi digabung. Bebas saja. Cuma untuk misalnya yang sampelnya banyak, ya 10% boleh. Kalau untuk kedokteran itu kan nggak boleh salah, sedikit aja salahnya maka dia harus yang 1% gitu. Seperti itu asumsinya. Oke, baik, kembalikan ke saya, Audrey. Oke Pak. Oke, baik, teman-teman. Ini adik-adik ini Kak Audrey senior udah selesai, masih ngambil S2. Nanti yang ini juga tamat S1 Pancabudi langsung ambil magister ekonomi ya, langsung ngambil gitu. Jadi kira-kira ada yang mau ditanya, silakan Alexander sama yang lainnya, silakan tanya. Kira-kira ada yang bertanya. Jadi malam ini juga dipraktekkan di laptopnya masing-masing, ya, pakai Fuse. Jadi tinggal di drag aja atau di copy ya, copy Excel-nya, pindah paste tempatkan di Fuse. Klik next dan klik finish, klik not oke. Setelah itu dia standby untuk diolah datanya, objek, pilih sistem, kemudian masukkan persamaannya.
di persamaan itu hati-hati, ya, tanda bintang dan tanda buka kurung dan macam-macamnya itu ada artinya. Ya, buka kurung, nanti buka kurungnya salah juga salah dan seterusnya. Itu ada maknanya semuanya itu. Oke. Gimana, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, itu untuk data yang mau dimasukkan ke FUS harus di-lock atau bagaimana ya, Pak? Oke, baik, bagus. Jadi gini, persiapkan data mentah. Data itu ada dua, satu data mentah yang jangan dirubah, misalnya dalam miliar dolar misalnya, kemudian cadangkan pakai logaritma sebelah kanannya. Jadi filenya ada dua, satu data asli dan data logaritma. Kenapa di-lock? Di-lock biasanya hasilnya lebih bagus lagi, tapi data asalnya jangan dirubah ya, gitu. Nah, data yang bisa di-lock adalah data yang tidak pakai data yang bukan persen dan data yang bukan negatif, maka bisa di-lock gitu. Misalnya kan kalau inflasi 1%, sementara dibandingkan dengan ekspor misalnya 5 miliar, kan itu nanti hasilnya jelek. Ada error EE plus itu. Jadi untuk misalnya 2 miliar di logaritma menjadi mungkin 20, sekian gitu. Itu aja. Tapi angka aslinya harus jangan dirubah ya gitu. Interpretasi pakai tetap data yang asli, maksudnya untuk data di bab 1. Gitu. Untuk logaritmanya untuk diolah. Jadi logaritma dipakai untuk angka-angka yang nilainya besar dan bukan persen. Kalau pertumbuhan ekonomi pakai persen, jangan di logaritma lagi, nggak boleh. Ya gitu. Nah itu bagus ya. Berarti itu khusus yang untuk nilai miliaran sama jutaan gitu aja kan, Pak? Kalau persen nggak perlu kan? Ya, yang persen dan yang negatif tidak perlu. Itu. Oke, baik, Pak. Kemudian khusus yang data tahunan. Kalau uji beda di SPSS itu data-data yang triwulan, yang data yang bulanan. Itu pakai SPSS nanti. Kalau ini data tahunan gitu. Posisi datanya juga harus benar ya, gitu. Komunikasi aja masalahnya di mana ke saya atau ke Kak Audrey, bisa komunikasi, nggak keluar outputnya dibutuhkan atau divideokan bagaimana. Tapi biasanya itu sebagian besar itu lancar kok, gitu ya. Cepat diinterpretasinya kan nggak banyak interpretasi karena kan siap-siap lagi metode yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Pak, izin Pak nanya, kan setelah ini kami interpretasi persamaan simultan gitu. Ntar kalau misalnya udah interpretasinya direview ke Bapak lagi atau nunggu semua modelnya baru kita review? Review satu-satu. Nanti kan countingnya mendata Alexander misalnya, Juraida, simultan sudah review pertama, kedua sudah ACC misalnya. Terus Sur sudah masih direview, belum ACC, dan seterusnya. Siapa yang duluan ya tetap nggak boleh nunggu-nunggu. Siapa yang duluan misalnya masukkan ke grup, Pak ini nama filenya kalau yang proposal jangan dimasukkan lagi ya, gitu. Langsung Juraida simultan revisi 1 gitu. Atau Juraida simultan ACC misalnya, atau revisi 2 gitu. Nanti juga ada kelanjutan Juraida revisi Sur revisi 1, revisi 2 dan seterusnya. Lebih cepat lebih bagus gitu. Jangan nunggu semua, kalau nunggu semua nanti lama ya. Gitu. Ya, Pak. Untuk yang tingkat kesalahan yang Bapak bilang tadi itu terserah sama kami, Pak, atau memang harus semua 10% atau 5% itu gimana, Pak? Tingkat kesalahan nggak usah tentukan di awal, tapi lihat dia di hasilnya gitu. Jadi mau 1% boleh, 5% boleh, 10% boleh. Gitu. Iya, Pak. Jadi kalau dia 0,00 berarti 1% dia 0,0 dia di bawah 0,01 itu. Kalau 5% di bawah 0,05, kalau 10% di bawah 0,1 itu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Kemarin Pariajana juga sudah ngolah data juga itu. Ya.
Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Silakan diolah secepatnya. Sebentar aja nih itu interpretasinya, begitu 1-2 hari sudah bisa direview, Izin Pak, berarti Ya. untuk langkah pertama kan Pak, untuk mengolah data yang bagian simultan ya Pak, yang lainnya selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya gitu ya Pak, yang bagian Ya, simultan. yang lainnya gitu, Pak. Simultan, jadi nanti kalau misalnya besok ada waktu jam 2 saya share, itu bukan simultan lagi, tapi sur misalnya, atau panel atau SPAR gitu. Bisa aja surnya nanti terakhir, tapi pokoknya diajari. Nah, terkait dengan review, ya review itu akan dilakukan misalnya pagi, review proposal atau review output, ya review misalnya besok si Juraida besok sudah mengirimkan review karena kan sudah ACC proposal, review Juraida simultan revisi pertama, boleh langsung kita review gitu. Jadi nggak nunggu ngolah data sampai selesai, nggak. Gitu. Itu bebas kan Pak, misalnya besok review proposal atau review model simultan, bebas kan Pak harinya kapan aja, yang Bebas penting kapan aja, yang penting kapan ngirim nanti kan kita review. Gitu. Iya Pak. Kapan cepat gitu. Makanya kemarin sebelum diajari diolah juga gitu, diolah sendiri. Sudah ada caranya, semua sudah dikasih contoh, ya. Nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi kita tutup. Saya tunggu reviewnya dan sambil kalian cara ngolah data. Tapi ngolah data nggak diulang ya, ngolah data metode yang lain, nanti metode yang lain gitu. Kalau mereviewnya bisa berserak, nggak apa-apa. Ada yang simultan, ada yang mereview panel, ada yang mereview SPAR, silakan aja. Atau tiba-tiba sebelum diajari, misalnya Juraida, Pak, ini langsung udah siap semuanya, misalnya boleh saya review simultan sur panel SPAR-nya sudah selesai, kirim langsung biar direview. Itu bisa 2 misalnya Juraida review simultan dan SPAR gitu, atau dan sur misalnya gitu. Bisa 2 metode di review. Nggak ada lagi? Enggak Pak. Nah, kalau nggak ada silakan ngerjakan langsung di laptopnya sebelum tidur. Nanti kalau sudah tidur udah bisa ini lagi nanti. Ya, diolah. Baik ya, kalau nggak ada lagi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat, semangat, dan harus dapat A dari saya. Ya. Ya Pak, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak juga sehat-sehat. Amin. Izin dulu ya Pak. Amin. Baper.